orang yang difufu-fafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip, atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan, itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kimpres kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa, Syahrini atau siapa yang kurang hafal nama-nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi bahwa memang ada hal yang disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti, itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam wilayah kebudayaan, dia jadi cultural product. Nah, cultural product ini yang akan kita tunggu akibatnya nanti. Apakah secara politis dia akan dijadikan faktor untuk menimbang kembali proses perkawinan politik antara Prabowo dan Gibran. Dan di situ tentu akan banyak spekulasi baru. Jadi Anonymous Indonesia itu baru aja membocorkan data pribadi dari pemilik akun Kaskus yang benar-benar belakangan bikin kita resah ya. Pokoknya ketikanya parah banget dah. Campus, iya. Rasis, iya. Ngata-ngatain orang, iya. Ngomong kasar, ya. Udahlah. Ini Kominfo bener-bener dah. Oke lanjut. Nah dari situ netizen langsung melakukan penyelidikan kan. Soalnya data yang dibocorin tuh benar-benar lengkap banget. Ada nicknya, ada nomor teleponnya, ada emailnya, alamatnya. Ya benar-benar data pribadi. Cross check di get contact gitu, keluarnya ini. Masukin datanya di web KPU, keluarnya ini. Ngecekin juga alamat yang ada di Surakartanya. Sampai akhirnya masukin nomor telepon gitu ya ke Kaskus dengan metode lupa password, yang keluar akun Fufu Fafa. Ngeri ya. Ngeri kali nih. Bagaimana kelakuan seorang Fufu Fafa yang disinyalir katanya sekitar 100% adalah Gibran. Gitu ya. Nah, kabar baiknya Prabowo bisa ajukan penghentian Wapres Gibran setelah 20 Oktober. Jadi ini kan katanya mau dimakzulkan gimana kalau dianya belum naik. Kan diturunkan itu dia harus naik dulu. Sekarang naiknya aja belum. Kecuali pembatalan pelantikan. Setelah resmi dilantik menjadi presiden 20 Oktober nanti, Prabowo dapat mengajukan penghentian Gibran dari jabatan wakil presiden. Atas alasan apa? Nanti kita lihat. Hal itu dapat dilakukan buntut adanya akun Kaskus Fufu Fafa yang banyak menghina Prabowo. Akun Fufu Fafa sendiri diduga milik Gibran. Kalau versinya Roy Suryo 99,9%. Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto, sejak awal pasangan Prabowo Gibran diusung atas dasar kepentingan, bukan atas dasar kebersamaan, membangun arah bangsa sesuai cita-cita founding father. Akun Fufu Fafa memang mengarah kepada Gibran dapat diurai karena antipati publik yang membongkar kelakuan anak presiden yang mendapat keistimewaan. Kata Hari begitu ya. Hari melihat hubungan Prabowo dan Gibran yang didasari dengan kepentingan banyak memainkan simbol tubuh, kata, kalimat. Bisa saja dampak dari akun Fufu Fafa ini menunjukkan kapasitas Gibran karena tindakan tercelanya. Dan Prabowo
tentu akan memiliki penilaian tersendiri. Kalau Gibran tidak layak dipertahankan sebagai wapres, bisa jadi presiden mengajukan penghentian. Apalagi kata Hari berdasarkan, nah ini yang penting nih, pasal 7B ayat 1 UUD 45. Pasal 7B ayat 1 UUD 45. Di mana usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi bolanya nanti ada di DPR ke MPR, tapi sebelumnya ada pengajuan permintaan dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau solid DPR-nya, saya kira semua akan manut ke Gerindra lah sebagai panglima perang ya, pimpinannya. Kan bagaimanapun presidennya dari Gerindra, ya nanti DPR juga ya sudah bisa kita tebak nanti akan manut ke Gerindra. Kalau Gerindra sudah mengambil sikap, selesai ini barang. Untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Nah ini bisa masuk nih kalau Fufufafa di sini nih, perbuatan tercela. Dan atau pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah ini juga masuk. Tidak lagi memenuhi syarat, misalkan diproseslah ijazahnya. Kalau ijazahnya juga palsu, bisa juga masuk. Atau malah tindak korupsinya kan sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ya. Kemudian oleh petisi 100 kasus nepotismenya juga sudah dilaporkan ke Barreskrim. Nah, sekarang sudah ada itu tindak lanjutnya itulah. Ya tinggal nunggu 20 Oktober mungkin itu akan ditindaklanjuti. Kan kita tahu bagaimana konstelasi politik hari ini berubahnya luar biasa drastisnya. Ya. Nah, sahabat SJ, kita lihat lagi bagaimana peluang ini saya kira menjadi kabar baik untuk kita semua ya. Ya jadi mumpung. Nah saya kira ini positifnya adalah Gibran diketahui sebelum dilantik. Jadi sudah bisa antisipasi lah. Dan saya kira bentuk antisipasinya hari ini sudah kelihatan kok. Sejak viralnya Fufufafa, saya secara pribadi, kalau sahabat Ecet melihatnya berbeda, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Saya nggak pernah lihat kebersamaan antara Prabowo dengan Gibran setelah akun Fufufafa ini viral. Jadi kalau ada orang bilang dari Gerindra termasuk mengatakan nggak ada kok Pak Prabowo, tidak ada soal kok yang begini-begini, ini nggak mengganggu hubungan kok, nggak bikin retak. Saya kira itu sebaliknya. Kan kita harus baca politikus itu dalam arti yang sebaliknya. Jadi ini retak sekali gitu. Semakin kesini semakin kelihatan rangkaian bagaimana perilaku Gibran ya, apalagi ketika dikaitkan dengan Fufufafa. Kan respon-responnya itu respon-respon yang aneh gitu. Tidak seperti orang yang punya leadership gitu. Coba kita lihat. Akhirnya kita jadi tahu mengapa bisa sampai muncul tayangan macam ini di publik. Semoga dia nggak ngasih usul kurikulum pendidikan plus 62. Ya dengar kan ya? Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Oh nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Ngetes aja katanya. Jadi ini obrolan yang sangat tidak layak tampil di ruang publik. Ini menunjukkan kualitas seorang Gibran. Kok saya jadi ikut-ikutan miring kepalanya ya. Yang kemudian kalau ditarik benang merahnya dengan tulisan-tulisan Fufufafa itu ya ada gitu. Dan cukup tebal. Gimana? Oh jadi kan, oh pantesan. Kan jadi banyak begitu. Oh ternyata wajar waktu itu tampilannya begini. Oh ternyata serem sekali ya. Oke. Ini sampai
kawan-kawan netizen, rakyat pun sudah seberani ini. Kita lihat ya. Ke toko Amanda, Indonesia milik rakyat, bukan milik keluarga Anda. Mandi kali basah bajunya, naik kerbau sambil bergaya. Tiap kali bapak ditanya, dia udah tahu kok tanya saya. Rasa saya, rasa saya. Ini Mulyono, rasa saya. Komisi.co bikin acara, banyak orang saling sapa. Kita cuma bersuara, tolong jangan ditangkap di apa. Rasa saya, ini Mulyono, rasa saya. Mama lagi bikin ketupat, dibantunya sama aneh. Kita bisa berpendapat, tapi awas tuh ite. Rasa saya, ini Mulyono, rasa saya. Jalan-jalan bareng daya, pergi ke toko Amanda, Indonesia milik rakyat, bukan milik keluarga Anda. Rasa saya. Sudah seberani ini. Dan akan terus membesar keberanian rakyat.